Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang Samsung S10 Plus, yang mana perjalanan unit ini sangatlah panjang. Ini dengan seri S10 Plus G975U ya, yang mana ini mesin normal, tidak ada masalah, hanya saja ini IMEI yang terblokir karena memang ini mesinnya dari luar ya, jadi IMEI terblok. Fungsi keseluruhan ini normal, tidak ada masalah di fungsi manapun. Kamera dan yang lainnya pun ini normal, tidak ada masalah. Unit ini ceritanya ingin menyelamatkan data dari unit aslinya, yang mana unit sebenarnya ini kerusakan sangatlah parah. Aslinya datang kondisi mati total, X kerendam air awalnya ya, diperbaiki di tempatnya dan jadilah parah begini. Mesin tidak dapat terselamatkan dikarenakan ini sudah saya perbaiki, namun ini tidak tampil untuk gambar. Dan setelah saya telusuri, ini cacat di jalur display, tidak ada skema dan diagram karena seri ini sangat jarang. Ini seri Qualcomm, bukan Exynos. Ditambah lagi LCD yang aslinya ini sudah rusak, cacat ya, ini tidak bisa menyala. Kesimpulannya ini beli LCD baru plus mesin baru, jadi ini sama saja beli unit. Yang ingin diambil terutama data ya, yang tidak bisa dibeli data. Untuk konten kali ini saya akan memindahkan set mesin dari sini ke mesin yang normal ini ya, dikarenakan yang sangat dibutuhkan bukan unitnya tapi data yang sangat penting. Itu target utama yang harus diselamatkan, karena kalau unitnya sih banyak untuk dibeli, tapi kalau data itu sulit. Ini sebenarnya normal, cuman tidak ada tampilan gambar. Mesinnya ini sudah saya perbaiki, kita pindahkan ke mesin yang normal sepenuhnya ya. Kita masuk ke pengerjaan saja, kita pindahkan seluruhnya supaya data bisa terselamatkan. Ini unit dari Aceh. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, sangat jauh mempercayakan sepenuhnya unit ini ditangani oleh saya. Dan ini untuk LCD yang aslinya ya, ini berkedip saja kalau dinyalakan. Ini memang rusak LCD-nya. Ini kalau di on kan hanya berkedip seperti itu ya, tapi ini unit nyala. Ini saya sekali lagi uji, nah seperti itu ya, hanya berkedip seperti itu. Sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki kembali. X jatuh dan terkena air, jadi akibatnya fatal. Dan saya masuk ke tahap perbaikan saja. Setelah saya dalami, memang ini unit beda versi ya, ini beda region. Yang saya dapatkan mesinnya ini region Eropa, sementara yang aslinya itu region dari Jepang menurut versi yang telah saya telusuri ya. Dikarenakan memang untuk versi aslinya ini region Jepang sulit didapatkan ya. Yang saya temukan di marketplace yang jualnya itu adanya yang seri Eropa, jadi terpaksa memang ini mau tidak mau harus dibeli karena tidak ada lagi stok untuk versi yang sama persis ya. Jadi memang kalau dilihat dari spesifikasi ini sama semua, hanya saja penempatan pita basis yang berbeda. Saya langsung saja ke proses pengangkatan IC RAM dari PCB yang normal. Nantinya ini akan diisi dengan IC dari mesin yang akan diselamatkan untuk datanya ya. Lanjut ke proses pengangkatan IC CPU, dan IC CPU terangkat. Lanjut ke proses pengangkatan IC UFS. Ini IC UFS saya angkat juga ketiga chip ini ya, perlahan saja untuk melepaskannya, jangan terlalu tergesa-gesa. Ketika IC sudah terangkat, bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel. Untuk seri ini lemnya dia menggunakan lem jelly yang bening ya. Bersihkan perlahan, jangan ada sisa timah ataupun lem yang masih menempel. Pastikan permukaan benar-benar bersih sempurna. Siapkan CPU RAM UFS dari mesin asli
dan rebal. Lanjut pasang. Mulai pasang IC CPU. CPU-nya ini seri 855, pasang secara tepat pada poin yang sudah disediakan ataupun batas garis di pojok ya. Ini ada tandanya, jadi jangan sampai melebihi batas yang telah disediakan. Pastikan plug sudah keluar dari semua tepian IC, gerakan secara perlahan, jangan terlalu kuat ataupun jangan terlalu tergesa-gesa. Pastikan pemasangan santai, perlahan namun pasti. Pemasangan IC CPU selesai. Lanjut untuk pemasangan IC berikutnya, ini IC UFS. Ini brandnya dari Toshiba dengan internal 128 GB. Pasang metodenya sama pada saat pemasangan IC CPU. Perlahan saja. Berikan plug secukupnya agar pin BGA di bawah IC bisa merekat dengan sempurna, tidak ada pin yang menempel satu sama lainnya ya. Dan pemasangan IC UFS ini selesai. Lanjut ke pemasangan IC yang terakhir, IC RAM. Serinya ini LPDDR4X dengan kapasitas 8 GB. Pasang tepat di atas IC CPU. Perlahan saja, jangan sampai IC CPU ikut bergeser ya akibat pemasangan IC RAM. Pastikan plugs yang keluar dari tepian IC sudah sempurna ataupun sudah seluruhnya. Pemasangan IC RAM CPU UFS selesai dan kita lihat hasilnya. Namun memang serinya ada kelainan. Ini seri mesin asli G957D dan ini mesin yang baru G957U. Jadi beda penempatan posisi baseband area ataupun modulasi sinyalnya seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah perbaikan di sini yang saya lakukan, memindahkan UFS, saya pindahkan berikut CPU SM8150, IC RAM ketiga UH7H7 ini internal 8 GB. Semuanya saya pindahkan ke mesin yang normal. Dari yang aslinya mesin cacat di bagian display, untuk jalurnya tidak ketemu ya. Ketiga part tersebut saya pindahkan, intinya untuk mengambil data. Yang pasti untuk perbaikan ini memakan biaya sangat mahal, melebihi harga unitnya. Sebelum saya uji ke LCD, saya pastikan arusnya normal terlebih dahulu. Untuk arus kerjanya, apakah setelah pergantian arusnya bisa normal. Ini untuk memastikan tidak ada kebocoran arus di pemain agar tidak menguras baterai ataupun tidak ada error lainnya yang mengakibatkan fungsi tidak bekerja. Power supply sudah saya pasangkan ke mainboard dan saya on kan. Sekarang ampere naik di 0,2, naik bergerak turun, naik bergerak turun, tidak ada hentinya ya, seperti itu. Ini kalau saya lepas, ini kalau dilepaskan tidak ada short ya, berarti arus main normal. Ini unit sudah bisa bekerja kalau melihat dari arus konsumsi di power supply. Saya pasang ke LCD untuk memastikan. Nah ini saya on kan. Sekarang unit sudah bisa on. Kita tunggu sampai dia masuk ke menu utama ataupun ke lock screen. Ini Samsung S10 ini lumayan mahal untuk LCD nya. Unit pun sudah bisa masuk ke lock screen, namun ini ada kunci layar. Intinya perpindahan set ini sudah selesai sesuai dengan harapan. Sembari menunggu konfirmasi kunci layar, saya lengkapi dulu keseluruhan part. Kita uji fungsinya semua ya. Ini unit sudah saya lengkapi Samsung S10 Plus, namun sayang sekali untuk jaringan tidak dapat digunakan karena ini mesinnya beda seri. Yang saya dapatkan ini versi SMG975U, sementara yang aslinya ini SMG975D. Ini beda penempatan untuk baseband areanya. Serinya juga SCP42, bukan
S10 Plus. Ini tidak mungkin lagi kalau beli mesin, dikarenakan selain dari sulit, mesinnya juga sangat mahal dan jarang ya untuk seri ini. Seri ini ada dua versi, yakni yang Qualcomm sama yang Exynos. Yang Qualcomm ini serinya sangat sulit didapatkan. Saya juga mendapatkannya, ini panjang sekali. Saya uji langsung saja, kecuali sinyal ya. Ini sinyal jaringannya bulat dan ini mode pesawat samar. Artinya ini jaringan memang tidak dapat sinkron. Untuk WiFi, Bluetooth, center ini berfungsi dengan baik. Kamera ini foto. Untuk video saya coba cek. Cek. Untuk perekam video normal, tidak ada masalah. Cek. Kamera depan, ini kamera depan berfungsi dengan baik ya. Dan untuk ini kamera wide, ini kamera normal, dan ini normal semua. Sudah semua saya cek. Jadi kesimpulannya, unit ini tidak bisa digunakan untuk kartu SIM. Bukan image terblokir, tapi memang perpindahan IC set CPU UFS RAM ke seri ini beda versi mainboard ya. Yang sama itu hanya chipsetnya saja, sehingga area baseband tidak dapat sinkron dengan CPU yang aslinya, yang harus terselamatkan 100%. Data ini aman. Mungkin begitu saja Samsung S10 Plus ini dengan versi berkapasitas 8/128 GB. Perbaikan ini lumayan cukup mahal, dikarenakan ini membeli LCD dan membeli mesin, namun sayang mesin beda versi, tapi intinya ini data bisa teramankan. Untuk yang punya unit, mohon maaf lama dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tapi yang pastinya data yang jadi target dapat dipindahkan. Video ini saya tutup, saya akhiri. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Unit dari Aceh ya.